Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Liverpool versus Sheffield United yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 3-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Liverpool berada di posisi puncak klasemen English Premier League dengan selisih 2 poin dari Arsenal yang untuk sementara berada di peringkat nomor 2 dan selisih 3 poin dari Manchester City yang untuk sementara berada di peringkat nomor 3. Artinya sang gajah hanya bertahan di pucuk selama sekitar 24 jam. Dan memang sih kemenangan dari Liverpool ini bukan merupakan sebuah kejutan. Kita semua tentu menjagokan Liverpool. Tapi kan mereka juga tidak menang dengan mudah. Bahkan karena ada kesalahan dari penjaga gawang Sheffield United, maka Liverpool bisa membuka skor lebih dulu di pertandingan dini hari tadi. Dan juga Sheffield United bermain lepas. Mereka tidak khawatir untuk bermain menyerang di kandang Liverpool. Nah, itulah kesalahan mereka. Tapi ya memang mereka sulit untuk bisa bertahan di Premier League ya. Jadi mungkin mereka bermain terbuka saja gitu. Dan Liverpool memang musim ini punya kekuatan yang lebih dalam ya. Karena saya melihat bahwa lini tengah mereka musim ini jauh lebih kreatif dibandingkan musim lalu. Dan terbukti dalam 5 pertandingan terakhir Liverpool, sebelum pertandingan lawan Sheffield United ini, McAllister sering terlibat dalam proses mencetak gol bagi Liverpool atau juga dia sendiri yang mencetak gol. Dalam 5 pertandingan terakhir loh secara berturut-turut. Jadi memang McAllister adalah salah satu pemain kreatif dari Liverpool musim ini. Selain juga mereka punya Szoboszlai ya. Kalau Endo kan adalah gelandang bertahan di lini tengah ya. Jadi memang ketika lini tengah dari Liverpool lebih hidup musim ini, ya memang permainan mereka lebih kreatif dan mereka bisa menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan mereka. Cuma yang saya perhatikan nih dalam beberapa pertandingan terakhir, para pemain Liverpool sering menyia-nyiakan peluang yang mereka dapat gitu. Padahal seharusnya kan dengan jumlah peluang yang mereka ciptakan dalam 2 pertandingan terakhir, Liverpool seharusnya sudah bisa berpesta gol. Ya minimal menang dengan mencetak 5 gol lah ke gawang tim lawan. Jadi artinya ya inilah pekerjaan rumah sekarang bagi para pemain Liverpool karena di sisa pertandingan mereka musim ini, mereka masih harus bertandang ke Manchester United dan juga nanti ke Aston Villa. Tentu itu adalah 2 tim yang bisa menyulitkan Liverpool dalam misi atau target mereka untuk bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini. Tapi juga satu hal yang unik dari Liverpool musim ini, bahwa mereka tidak terlalu bergantung kepada Salah. Memang mereka masih bergantung kepada Salah untuk bermain di depan ya. Dia tetap adalah pemain yang bisa create chances dan juga tentunya bisa mencetak gol bagi Liverpool. Tapi ya di pertandingan dini hari tadi ketika Salah juga off form ya, dia banyak miss chances, ya Liverpool masih bisa meraih kemenangan. Jadi yang nilai plus dari Liverpool musim ini adalah sebetulnya mereka punya materi pemain yang lebih merata. Dan juga Nunes walaupun sering miss chances dari open play ya, tapi ketika dia diberikan hadiah, dia juga tidak ingin menyia-nyiakan hadiah atau peluang tersebut. Sehingga memang dialah yang membuka skor bagi Liverpool di pertandingan dini hari tadi. Dan saya sebagai fan Arsenal, sebetulnya sempat senang juga sih ketika Sheffield United mencetak gol menyamakan kedudukan. Ya mungkin juga mereka akan membuat kejutan, ternyata Liverpool bisa mencetak 2 gol tambahan. Dan jika teman-teman perhatikan, skema permainan Liverpool musim ini lebih banyak mengandalkan crossing-crossing loh. Nah ini Liverpool yang berbeda, nggak seperti sebelumnya atau musim lalu ya. Mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan terobosan, atau juga umpan-umpan terobosan itu artinya through pass ya, atau juga pergerakan individu dari para pemain dari kedua sektor sayap, terutama para penyerang sayap ya. Tapi musim ini ya teman-teman lihat saja banyak crossing-crossing yang mereka berikan, dan crossing-crossing itu juga selalu membahayakan gawang dari tim lawan. Bahkan ya salah satu gol yang dicetak di pertandingan dini hari tadi ya, dari Liverpool oleh Gakpo itu kan memanfaatkan crossing yang masuk kan dari sektor sebelah kiri. Kemudian McAllister ya mencetak gol dari tepi kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti. Nah ini juga salah satu game plan dari Jurgen Klopp nih. Jika teman-teman nonton 2 pertandingan terakhir dari Liverpool berikut pertandingan dini hari tadi, maka teman-teman bisa perhatikan banyak sekali shooting-shooting dari para pemain Liverpool yang mereka lepaskan dari luar kotak penalti. Jadi mungkin juga rencana permainan dari Klopp meminta para pemain Liverpool menyerang, dan ketika sudah dekat ke kotak penalti pertahanan tim lawan, antara memberikan crossing tinggi, atau ketika mereka sudah mendapatkan angle atau mendapatkan ruang dan tidak di-press, maka mereka harus melepaskan shooting dari luar kotak penalti. Karena faktanya di pertandingan dini hari tadi pun, Szoboszlai, McAllister, Gakpo, ya, Gravenberch ya, juga bisa
mendapatkan peluang setelah mereka memilih untuk melepaskan shooting lebih cepat. Dan yang menarik teman-teman bagi saya dari starting lineup Liverpool, mereka masih tanpa Alisson, mereka masih tanpa Trent Alexander-Arnold. Ya kan, mereka masih tanpa Matip, mereka masih tanpa Jota, but still no problem for Liverpool. Luar biasa kan tim ini kan. Secara total mereka bisa menciptakan 29 kali percobaan ke gawang dari Sheffield United. Ini jumlah percobaan yang sangat banyak loh, ini masif banget. Tapi ya shot on targetnya gak banyak, hanya 8. Nah ini juga bisa menjadi masalah nanti bagi Liverpool, karena banyak sekali peluang-peluang mereka yang melenceng. Tapi sebetulnya Sheffield United yang mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol kan? Betul kan? Ketika tuh pemain mereka kalau nggak salah McAtee itu sudah berhadapan dengan Kelleher. Kelleher ini juga lagi bagus formnya, yang dia kemasukan gol itu juga nggak bisa disalahkan ya. Tapi dikolongin juga tuh dia ya. Anyway, sebetulnya Sheffield United yang mendapatkan peluang pertama untuk mencetak gol kan? Tapi dia bisa save, bagus juga. Namun ketika penjaga gawang dari Sheffield United nih, saya nggak familiar dengan namanya ya. Siapa nih nama ini? Kiper kayak si itu juga tuh. Mantan kiper dari Liverpool, saya lupa tuh namanya, yang memberikan bola kepada Benzema tuh di final Liga Champions ya. Saya lupa siapa itu ya nama kipernya itu ya, udah lupa. Nah ini Ivo Grbić ya. Nah dia melakukan kesalahan kan, masa main di Anfield dia bisa lama menahan bola seperti itu. Bahaya, akhirnya Nunes bisa mencetak gol. Nah itu gol yang menurut saya menjatuhkan mental dari para pemain Sheffield United. Dan Liverpool memang nyerang total, mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkan pertandingan-pertandingan mereka di kandang sendiri. Ya, mereka harus mendapatkan maximum points, 3 points. Tapi di babak kedua saya melihat para pemain Liverpool sedikit menurunkan tempo. Nah, mungkin juga karena jadwal yang padat ya. Kita tahu nanti mereka harus lawan Manchester United, kemudian main lagi di Europa League, kemudian main lagi di Liga. Jadi mereka agak menurunkan tempo, dan itu yang memberikan peluang kepada para pemain Sheffield United. Walaupun gol dari Sheffield United ini ya kalau menurut saya agak sedikit beruntung sih. Kelleher mungkin juga tidak menyangka ya pemain dari Sheffield United ini akan melepaskan sundulan, dan ternyata terkena Conor Bradley ya. Kemudian bola berubah arah dan mengolongi si Kelleher. Padahal Kelleher ini lagi bagus ya, menjadi deputi bagi Alisson. Tapi setelah itu saya melihat para pemain Liverpool galak lagi, naik lagi tuh tempo. Banyak lagi shooting-shooting dari luar kotak penalti dan crossing-crossing yang diberikan tuh. Banyak sekali peluang. Dan Nunes yang saya bingung loh. Banyak sekali peluang dia miss, Salah juga sama. Si Diaz juga sama. Tapi ya kita lihat nih gol dari McAllister ini yang luar biasa banget. Tendangan roket kan. Memang McAllister ini adalah pembelian terbaik ya bagi Liverpool musim ini ya. Selain tentu ada Endo, ada juga Szoboszlai. Jadi memang Liverpool merombak lah lini tengah mereka, dan itu berhasil. Dan walaupun Liverpool seandainya nanti gak menjadi juara, tapi ya kalau menurut saya ini adalah musim yang sukses lah bagi mereka. Apalagi mereka sebelumnya menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Tapi ketika McAllister mencetak gol itu, ya udah saya sudah tahu nih minimal ada gol tambahan lagi. Karena Liverpool udah nggak mau lagi menurunkan tempo, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol lagi ketika, nah yang tadi saya katakan nih, crossing tinggi masuk, dan di sana ada Gakpo yang mencetak gol dan melengkapi kemenangan dari Liverpool menjadi 3-1. Salah bahkan ditarik keluar, karena memang Salah terlihat dalam beberapa match terakhir banyak menyia-nyiakan peluang. Nggak tahu juga nih apa dia lagi ngeprank ya, nanti tiba-tiba lawan MU dia mencetak brace atau hat-trick tuh. But anyway, saya suka permainan Liverpool musim ini karena mereka bermain kreatif, jadi tidak langsung memberikan bola ke depan dan berharap ada permainan individu dari para penyerang di depan, tapi ada proses yang mereka bangun dari tengah, sehingga Liverpool memang adalah salah satu tim yang kreatif musim ini, selain juga tentunya Arsenal dan juga Manchester City, dan mereka layak menjadi salah satu pesaing untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Kita tunggu saja teman-teman next match dari Liverpool lawan Manchester United, yang nanti saya akan memberikan preview dari pertandingan tersebut. H-1, ya MU juga kalah ya, tapi jujur saya gak nonton pertandingan tersebut karena juga gak penting juga itu pertandingan. Itu kan pertandingan antara dua tim mediocre ya, walaupun MU sekarang kita tahu berada di zona papan atas, tapi sebetulnya mereka gak layak berada di zona papan atas. Kacau ini tim mainnya, dan seperti yang saya selalu katakan, masalahnya ada di pelatihnya Erik ten Hag. Tapi ya udah, kalau nggak mau diganti ya silakan saja, sambil kita menunggu lawaknya dari Manchester United dan juga lawaknya dari Chelsea, dan juga nanti mungkin jika Arsenal nggak konsisten, dan mungkin nanti jika City konsisten, dan nanti Liverpool kita tunggu ya penentuan mereka adalah nanti di kandang MU. Jika mereka bisa menang di kandang MU, maka kemungkinan besar mereka akan menjadi juara. Jika mereka kalah, maka itu akan memberikan kesempatan bagi City dan juga Arsenal untuk bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.